Baik, terima kasih untuk pemakalah ya. Saya kira pemakalah sudah berusaha dengan baik untuk menjawab dan juga kawan-kawan sudah cukup bagus dalam berpartisipasi ya. Tadi ada Hajar Aswad, Jabal, David, dan lain-lain. Pertama saya ingin mengomentari dari sisi kehadiran dulu ya. Mohon maaf sebelumnya. Saya tidak mengomentari materi dulu. Jadi, untuk perkuliahan online Anda tolong, kehadiran itu ya dari awal begitu ya. Saya lihat kalau perkuliahan online tuh grafik kehadirannya itu ningkat di akhir tuh. Sekarang ada 40 partisipan. Tadi dari awal 34, 33. Jadi kehadiran itu saya screening itu dari awal ya. Jadi kalau Anda jam 10, Pak, kalau udah selesai, udah masuk ke sesi tanya jawab baru masuk, ya saya anggap Anda tidak hadir sekalian. Ya kalau dalam perkuliahan offline itu kan seperti, Anda sudah mau selesai, Anda baru masuk kelas. Nah, itu kan saya kira tidak etis ya, dan tidak ada kata macet ya. Kalau perkuliahan online kan, "Kenapa telat?" "Macet." Nggak ada. "Kuota habis, Pak." "Ah, kuota habis tapi WA-an mulu," ya kan, gimana ceritanya tuh? Jadi tolong ini, karena saya screen kehadiran itu terserah saya, ya kan. Mungkin di awal, mungkin di pertengahan, jadi yang jelas bukan di akhir ya. Kalau di akhir Anda baru masuk 5 menit baru selesai, perkuliahan baru join, saya catat tadi itu beberapa nama-nama yang sering begitu itu ketika perkuliahan online, saya anggap dia tidak hadir sekalian ya. Tolong itu diperhatikan ya kedisiplinan Anda dalam hadir perkuliahan online itu. Oke ya, yang kedua terkait materi ya, saya kira, pembahasan filsafat dan pemikiran pendidikan Islam itu lebih kepada semacam prolog ya, semacam introduction to, tokoh pemikiran itu. Karena kalau kita mau menggali, kedalaman suatu tokoh pemikiran itu tentu saja butuh waktu yang panjang sebetulnya. Kemarin kita membahas tentang Al-Faruqi ya, sebelumnya tentang, siapa, Admoral menurut Imam Miskawi. Miskawi ya. Nah, itu saya kira sebetulnya kalau kita mau gali lebih dalam tuh panjang. Nah, sebelum, saya mengomentari ya, kitab Tarbiyatul Aulad fil Islam itu sudah banyak diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia ya. Jadi kalau Anda mau meneliti atau tertarik untuk mendalami pemikiran Nasyihullah, Anda bisa membeli ya buku ini nih. Nah, ini yang sudah diterjemahkan ini ya, Pendidikan Anak dalam Islam. Ini sekitar kurang lebih 1000 ya. Ini saya bukan promosi buku ya, saya bukan marketing buku nih. Saya hanya ini aja, apa, hanya memberitahu aja informasi, barangkali pemakalah juga belum pernah memegang kitab itu ya. Syukur-syukur Anda membaca langsung pakai bahasa aslinya, bahasa Arab ya. Nah, oke, yang menarik sebetulnya dari pemikiran Tarbiyatul Aulad fil Islam ini adalah Nasi Ulwan berpikiran bahwa, ketika kita mau membangun satu generasi, mendidik anak itu ternyata sebetulnya bermula dari mendidik diri sendiri dalam memandang satu perspektif, pasangan atau partner hidup ya. Misalnya David Andeta pengen punya anak soleh ya, ya sebetulnya untuk memiliki anak yang soleh itu dimulai dari memilih pasangan yang solehah. Itu ya. Jadi kadang-kadang laki-laki ini berpikir pengen punya anak soleh, pinter, ulama, tapi ketika lihat pasangan yang penting cakep, itu kan. Itu kan masalah ya kan. Yang penting cakep dah gitu kan, tapi nggak dipikirin apakah intelektualitasnya bagus, spiritualitasnya bagus. Padahal yang menentukan secara psikologis ya, 75% ya potensi kecerdasan anak itu ditentukan oleh, ibunya ya. Jadi dalam pandangan Nasi Ulwan, memilih pasangan itu adalah muqaddimah daripada mendidik anak ya. Kalau kita ingin mendidik anak, mulailah dari mendidik diri sendiri di dalam menentukan sebuah pasangan. Nah, ini saya kira menarik kalau Anda membaca itu. Setelah itu Nasrullah memberikan pandangan juga mulai dari memilih partner hidup ya, kemudian juga bagaimana ketika anak itu di kandungan, kemudian anak itu lahir, memberikan nama yang baik ya dan lain-lain. Tapi yang jelas dalam pandangan Nasrullah itu, dalam pandangan Nasrullah, tanggung jawab orang tua itu ada 3 kategori ya, 3 aspek. Yang pertama adalah aspek, material, aspek jasmani, yang kedua aspek ruhani ya, spiritualitas, yang ketiga aspek akliyah, aspek intelektualitas.
Kadang-kadang orang tua, berpikir, tugas orang tua adalah memenuhi kebutuhan jasmani material saja kan. Ketika, kita lahir ya, kemudian sampai dewasa, orang tua hanya berpikir bahwa tanggung jawab orang tua itu memberikan uang ke kita, memberikan jajan, memberikan bekal, padahal sebetulnya tanggung jawab orang tua lebih dari sekedar itu ya. Kadang orang tua berpikir ya tugas ngedidik mah tugas guru lah ya kan, tugas orang tua mah ngasih duit, nah gitu kan. Nah ini adalah satu pandangan yang keliru ya. Ketika anaknya gagal ya disalahin gurunya, gimana sih gurunya nih ngajarin ya, kok anak saya begini nih, ah ya. Anak pengen jadi orang soleh pesantrenin aja ya kan, dirinya kagak pernah sholat, kagak pernah ngaji, ya nggak begitu gitu kan, konsepnya nggak begitu itu dalam pandangan Nasi Ulwan. Kalau anak mau soleh ya mulai dari diri kita juga memberikan satu modeling ya, satu contoh ya, satu tuntunan kepada anak. Jangan kita ini hanya mau tahu jadi aja gitu kan ya. Tugas kita bikin anak, pokoknya anaknya harus pinter dah, tugas guru dah minterin ya kan, tugas kiai dah bikin dia soleh, ya nggak begitu. Jadi dalam pandangan Nasi Ulwan, peran orang tua justru seperti yang tadi disampaikan oleh pemakalah ya, madrasatul ula ya, madrasah pertama. Itu saya kira poin terpenting sebetulnya dalam gagasan Nasi Ulwan terkait apa ya, terkait tanggung jawab orang tua, meskipun tadi dijabarkan melalui beberapa tanggung jawab ya, ada pendidikan fisik, moral dan sebagainya. Nah kemudian yang tadi didiskusikan terkait pendidikan seksual itu saya ingin memberikan satu ulasan. Kita perlu memahami makna seksual di sini ya. Jadi makna seksual itu sebetulnya bukan berhubungan badan ya. Jadi Anda jangan memahami seksualitas itu sebagai berhubungan badan ya. Seksualitas itu beda dengan seks ya. Jadi Anda harus bisa memahami itu. Kalau dalam bahasa Inggris kan seks itu sebenarnya jenis kelamin ya. Jadi maksudnya si Ulwan itu pendidikan jenis kelamin di sini adalah bagaimana ketika anak itu perempuan dia memahami kodratnya sebagai perempuan dan dia mensyukuri sebagai perempuan. Kalau anak itu laki-laki dia memahami kodratnya sebagai laki-laki dan dia mensyukuri kodratnya sebagai laki-laki. Ya kenapa hal itu penting ya? Ini kan sekarang kan terjadi ya di dunia ini kan. Sekarang ini laki-laki pengen jadi cewek ya kan, cewek pengen jadi cowok. Ini kan sebetulnya gagal berarti kan pendidikan seksualitas orang tua ini kan. Sehingga banyak LGBT ya, sehingga banyak yang cowok yang merasa nyaman jadi cewek, cewek yang merasa nyaman jadi cowok. Ini kan artinya gagal orang tua memberikan satu pendidikan terhadap anak bahwa jenis kelamin yang ia telah anugerahi itu, yang telah dianugerahi Tuhan itu adalah yang terbaik untuk dirinya. Jadi kalau misalnya David Andeta terlahir sebagai laki-laki, ya bersyukurlah Anda sebagai laki-laki ya. Jangan ingin jadi namanya David, pengen jadi Dorce misalnya kan, ini kan aneh ya kan. Nah ini jangan sampai seperti itu ya. Misalnya siapa lagi ya di sini ya, tadi ada eh, Ilham Musyadi, misalnya Ihsan Effendi, ya sudah Ihsan Effendi, jangan ada nama-nama lain ya kan. Nah ini yang bermasalah. Jadi dalam pandangan Nasi Ulwan ya, bagaimana tugas orang tua itu mengenalkan bahwa jenis kelamin yang telah diperoleh oleh dirinya adalah yang terbaik. Bisa dimulai misalnya dengan ketika anak kita laki-laki kita berikan sudut pandang laki-laki itu mulia, laki-laki itu memiliki anugerah yang terbaik. Atau kalau perempuan kita berikan penjelasan ya. Perempuan itu mulia juga di dalam Al-Quran, misalnya peran perempuan di dalam pembangunan peradaban dan sebagainya. Atau ketika anak itu masih bayi ya kita kenakan baju-baju yang memang sesuai dengan jenis kelaminnya ya. Kalau perempuan ya kita asosiasikan dengan baju-baju yang memang identik dengan perempuan, mainan perempuan. Itu kan sebetulnya salah satu metodologi ya, bahwa dia memahami asosiasi sosialnya dia ada di wilayah situ. Kadang ada orang tua tuh yang iseng ya, misalnya anaknya perempuan tapi didandanin laki-laki ya kan, pakai peci kan, ada yang iseng gitu kan, anaknya laki-laki, wah ini kayaknya cantik kalau pakai jilbab nih, pakai kerudung, pakai mukena nih ya kan, iseng ya kita fotoin, ini lucu juga.
Nanti suatu saat anak melihat foto masa kecilnya pakai mukena, nanti dia terangsang ya, terstimulasi, "Oh ternyata saya dulu waktu kecil cantik juga ya pakai mukena." Kan bahaya nih. Kali aja Rizky Slamet nih ada dulu waktu kecilnya ya foto pakai mukena kan, nanti terinspirasi ya kan, "Ternyata saya lebih cantik nih kalau pakai mukena ya kan, pakai pakai jilbab ya kan." Ini kan bahaya ya kan, jadi jangan sembarangan juga gitu walaupun, bercanda gitu ya, main-main itu bahaya, hati-hati juga. Nanti ada omongan orang, omongan tetangga, "Ih ternyata cantik ya Rizky Slamet ini ya kan, pakai kerudung." Ya kan, nanti orang tuanya malah jadi berpsikologis ya, berimajinasi, "Oh iya ya, cantik juga ya." Kadang-kadang kan begitu, apalagi orang tua yang obsesif ya. Kadang orang tua tuh obsesif tuh gini, misalnya dia menginginkan anaknya laki-laki ya kan, lahir perempuan, jadi disikapi sebagaimana anak laki-laki ya. Atau anaknya dia tuh pengen anak perempuan, tapi ternyata lahir laki-laki sehingga diperlakukan seperti perempuan. Nah ini kan bahaya. Jadi yang dimaksud dengan edukasi seks itu sebetulnya sex education itu bukan pada aspek bersetubuh, sebetulnya bukan pada aspek berhubungan badan, tetapi lebih kepada bagaimana anak memahami kodratnya, tugas dan fungsinya, ya kan? Sehingga meskipun dia perempuan, dia berpikir bahwa itu adalah yang terbaik dan dia tahu fungsi sosialnya apa, fungsi biologisnya apa, ya. Kadang-kadang seperti itu. Ada ini satu kasus begini ya, mohon maaf. Ini orang tua ini terlalu ekstrim melarang anaknya pacarannya. "Agus Setiawan, jangan pacaran tuh haram, jangan lihat cewek, cewek tuh haram," begitu-begitu. Ujung-ujungnya Agus memang nggak pacaran sama cewek ya, tapi dia pacaran sama cowok. Nah ini kan bermasalah juga gitu kan. Jadi jangan juga terlalu ketat gitu kan. Perkenalkan ya Agus Setiawan ini kepada perempuan, tetapi dengan batas tertentu ya. Karena kodrat Agus Setiawan sebagai laki-laki ya sebetulnya harus terdorong hasrat biologisnya kepada perempuan ketika dibatasi dan lain-lain sehingga pergaulannya hanya pada laki-laki saja. Nah ini yang jadi problem lah kan. Saya kira itu. Itu catatan dari Abdullah Nasiulwan ya terkait tanggung jawab pendidikan seks itu bukan pada alat kelamin sebetulnya, bukan pada aspek seksual dalam arti tubuh ya, tapi kita memahami kewajiban kita, kodrat kita, itu saya kira. Oke, saya kira itu saja mungkin tambahan dari saya untuk diskusi tadi ya. Selain itu saya tertarik mengomentari tadi terkait media ya, terkait digitalisasi ya, bagaimana si anak itu tidak terpengaruh media digital atau terpengaruh oleh konten-konten dan lain-lain ya. Saya kira memang problem saat ini ya problem Anda sebagai pendidik ya, problem Anda sebagai orang tua nanti ya memang ada di situ sebetulnya ya. Jadi dalam pandangan saya sih sebetulnya kita tidak perlu anti juga ya terhadap dunia digital karena bagaimanapun kita sudah hidup di era itu ya. Jadi kita pun sekarang kan menggunakan akses digital dalam perkuliahan ini ya. Yang terpenting adalah justru kita harus apa ya? Justru harus melek digital. Kalau orang-orang dulu misalnya ketika melihat gini ya, jadi Anda berpikirnya jangan ketika konten-konten banyak konten-konten negatif ya di internet, Anda jangan melarang internet. Karena internet itu tidak akan mungkin bisa lepas dari hidup kita ya. Yang harus kita lakukan adalah membangun satu kompetisi konten di dalamnya. Kalau orang sudah terang-terangan melakukan atau mempublish konten negatif ya maka Anda juga jangan malu-malu mempublish konten positif ya kan. Ini misalnya orang tuh udah banyak banget podcast-podcast yang nggak jelas ngomongin apa ya, Anda jangan malu juga membangun podcast tentang menghafal Quran dan sebagainya. Anda jangan takut ria gitu loh ya. Jadi zaman sekarang memang zaman harus ria gitu kan. Mau gimana lagi kan kalau kebaikan terlalu disembunyikan dan keburukan dipublikasikan ya mau bagaimana. Jadi saya itu juga sering mengkritik ya kawan-kawan saya yang sok tawadu itu ya, yang pura-pura tawadu itu. Kata dia di medsos tuh kita nggak usah ngeliatin gini-gini ya, nggak usah ngeliatin tapi permasalahannya media sosial kita udah dikuasai orang-orang yang negatif gitu kan. Jadi kita harus membangun satu keseimbangan juga gitu loh. Sederhananya gini ya, kalau orang apa ya
Kalau orang itu berani terang-terangan melakukan keburukan, nah kenapa kita tidak berani terang-terangan melakukan kebaikan gitu kan? Kalau soal ikhlas nggak ikhlas ya, kalau soal ria nggak ria itu bukan soal publikasi kan, soal niat kan, soal orientasi. Dalam Al-Quran itu kan juga ada ayat kan, alladzina yunfikuna amwalahum billaili wan hari sirra wa alaniyah. Apa? Jadi apa ya? Berbuat baik atau infak itu kan nggak mesti harus sembunyi-sembunyi ya kan, boleh dengan terang-terangan juga boleh gitu kan, bersedekah kita bilang gitu kan, saya Jabal Nur menyumbang uang 10 juta ya nggak apa-apa ya kan, untuk merangsang orang lain juga bersedekah, niatnya itu bukan buat ria ya kan. Ya kalau orang sekarang terang-terangan nih 10 juta buat judi nih, ya dia kan nggak malu kan, masa kita malu 10 juta buat sedekah ya kan. Jadi nggak usah apa ya, nggak usah malu gitu. Sekarang orang udah terang-terangan nih saya pasang slot ya kan sekian sekian. Ah gimana kita ya nggak mau kita bikin slot akhirat. Ah misalkan gitu ya. Jadi saya kira untuk dunia digital ini sebagai pendidik Anda jangan apa ya, jangan anti terhadap dunia digital atau jangan menutup, tapi Anda harus terjun ke dalamnya dan membangun satu iklim yang sehat di situ. Kalau Anda melihat banyak konten YouTube yang tidak mendidik, ya Anda bangun konten YouTube yang mendidik ya. Cuman ya permasalahannya kadang konten yang mendidik itu kan sedikit viewernya kan, itu permasalahan juga kan. Kalau yang nggak bener aja kan, buset baru sejam aja viewer tuh udah ribuan. Tapi kalau ngomongin pendidikan ya kan setahun itu yang viewernya 60 kali ya, ini kan repot juga gitu kan. Nah, ini karena memang tidak terbiasa, permasalahannya kan karena tidak terbiasa. Orang mengakses media sosial itu kan berpikirnya hiburan ya. Jadi orang tuh malas mikir gitu kan. Nah, ini kan artinya perlu diubah juga tradisi itu ya. Dengan cara ya itu tadi ya. Saya kira itu ya dari saya, tambahan saya. Oke, saya kira itu saja mungkin. Terima kasih. Kembalikan kepada teman-teman pemakalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Ditutup pemakalah. Deal.